Sultan Agung menyerang Jakarta. Pangeran Pekik pulang ke Mataram. Sang ulama, seluruh hasil jarahan dan rampasan sudah diserahkan kepada sang raja. Tetapi Kanjeng Sultan tidak mau. Semua diberikan kepada Pangeran Pekik. Sang ulama diampuni dosa-dosanya. Selang beberapa waktu sang Prabu miyos Jinekawa. Bala Mataram lengkap menghadap. Sang Prabu berkata kepada Pangeran Mandurareja, "Mandurareja, berangkatlah ke Jakarta. Sekarang sudah didatangi oleh orang-orang Belanda. Bupatinya kalah perang. Rebutlah negara Jakarta. Usirlah orang-orang Belanda dari sana. Orang-orang pesisiran dari Surabaya ke barat kerahkan untuk berperang. Bupati di Sampang dan Gresik berilah tugas perang di laut. Bawalah 2 meriam. Engkaulah yang saya angkat menjadi senopati perang ini." Pangeran Mandurareja serta para bupati pesisir siap, lalu pulang ke negaranya masing-masing, menyiapkan segala alat perang. 2 meriam diusung ke Sampang untuk menjaga kemungkinan jika terjadi pertempuran di laut. Para bupati bersepakat untuk berkumpul di negara Astina. Pangeran Mandurareja sudah berangkat dari Mataram. Setibanya di Astina, para bupati balanya sudah siap semua di sana, sehingga banyaknya bala prajurit tidak terhitung. Mereka siap diri di dalam kapal. Setelah siaga semuanya, lalu berangkatlah dengan naik kapal, menggelar layar terus lepas ke pantai. Daratan tak kelihatan lagi. Sampai di Cirebon berhenti untuk mengatur siasat perang. Setelah selesai, segera berangkat. Pelayaran sampai di Jakarta, membuang jangkar. Pangeran Mandurareja dan seluruh balanya naik ke darat, membuat kubu pertahanan di sebelah tenggara Jakarta. Sudah tersiar luas ke seluruh Jakarta kedatangan bala prajurit sebanyak itu akan mengusir Belanda yang ada di sana. Semua orang Jawa yang ada di Jakarta sudah takluk dengan Mandurareja. Hanya tinggal orang kompeni saja di dalam benteng. Unggul pertahanannya. Mereka menempatkan meriam-meriam gorneat dan gutu api, sudah siap tembak. Orang-orang kompeni Belanda tiap hari kebingungan. Pembesar Belanda banyak, dengan 8 kapten, yaitu Jacques, Balem, Endro, Situye, Jrodo, Wami, Kareng, Gejuk. Ketuanya 4, setiap hari selalu di luar. Tamburnya selalu dipukul, memberi kesan selalu berjaga. Tetapi tidak ada yang berani keluar dari benteng. Pangeran Mandurareja dan para adipati pesisir di Gembong, Pasuruan, ke barat sampai di Jakarta. Para bupatinya sudah berkumpul di sana bersama balanya. Banyaknya bala tak terhitung. Hanya Bupati Sampang yang akan menjaga perang laut belum datang. Rencana menggempur loji di Jakarta menunggu datangnya Adipati Sampang. Karena tidak sabar, Kanjeng Sultan memerintahkan Panembahan Purbaya, Uwa Purbaya,
susullah ke Jakarta. Bayang-bayangi peperangan di sana, tetapi jangan benar-benar dibinasakan. Orang Belanda dibuat jera saja. Ua tidak perlu membawa banyak prajurit. Menyamarlah lewat laut." Panembahan menyambut perintah itu, lalu berangkat diiringi abdinya, beberapa lurah, menuju Jepara. Beliau sudah punya kapal sendiri bernama Kaladuta. Lalu dinaiki, menggelar layar, cepat jalannya. Pangeran Mandurareja sudah mendengar kabar bahwa Pangeran Purbaya menyusul ke Jakarta. Pangeran merasa malu karena disusul Senopati lagi. Segera memukul tanda perang. Bupati Sampang yang bertugas perang di laut juga sudah datang di situ. Orang-orang kompeni mengetahui bentengnya akan dihancurkan dengan perang, lalu membuat persiapan, menyiagakan kompeni sejumlah 4 brigada satuan. Meriam dipasang di 4 penjuru benteng. Meriam korneat dan bom api sudah siap tembak. Pasukan Belanda yang siaga dengan senjata dipimpin seorang kapten, 2 letnan, alperes seorang. Yang berjaga berkeliling Kapten Jakues. Segalanya sudah diatur berlapis-lapis, bersumpah saling membantu, mati hidup bersama. Sudah digelar saling melindungi. Pertahanan yang diperkuat di sebelah tenggara diperbanyak meriam, Kalataka, Lela, Mesbumi, Bedil. Mereka bergemerlapan. Pasukan di sini dipimpin oleh 4 orang kapten. Pangeran Mandurareja memukul tengara, maju berperang bertalu-talu. Orang Jawa maju ke medan perang serempak, bersorak gegap gempita, bertekad menggempur benteng lawan. Orang Belanda menyambut. Meriam dinyalakan bertubi-tubi, suaranya menggelegar seperti gunung runtuh. Mimis berjatuhan seperti hujan, ada yang seperti cahaya jatuh. Orang Jawa banyak yang mati, roboh bergelimpangan dan terluka. Ada yang merangkak-rangkak dengan luka parah. Yang lain maju tumpes, maju tumpes. Lalu mundur karena malam tiba. Pagi harinya Pangeran Mandurareja memerintahkan orang Sampang yang ada di kapal diajak bersama menggempur benteng. Orang Sampang memasang meriam dari kapal. Ramai perang meriam saling menggempur satu sama lain. Orang Belanda yang mati 1 orang kapten, 2 orang letnan, 3 orang kopral, dan tak terhitung serdadu yang tewas maupun luka-luka. Panembahan Purbaya sudah tiba di Laut Jakarta, lalu perang dengan Belanda yang ada di kapal. Serdadu Belanda kalah, lalu melarikan diri. Panembahan Purbaya lalu menepi akan naik ke daratan. Di situ masih berlangsung perang meriam, saling menggelegar. Meriam orang Jawa diarahkan ke orang Belanda. Kena bibirnya, ambrol. Kapalnya pecah, korbannya banyak. Orang Belanda juga banyak yang mati. Orang Belanda bubuk mesiunya semakin menipis. Kotoran orang atau tinja dibuat obat mimis. Orang Jawa banyak yang muntah-muntah sebab kena tinja. Pangeran Purbaya sudah berada di tengah-tengah pertempuran, hanya membawa 3 orang abdi atau punakawan.
Orang Belanda sudah tahu kalau Panembahan Purbaya datang. Diberitakan bahwa dia sangat sakti, bisa terbang, lalu diberondong senjata api. Di awang-awang ditembak, tetapi tidak ada yang kena. Malahan enak-enak merokok, mendekati benteng. Panembahan Purbaya berbicara keras. "Hei orang Belanda, kalian begitu bernafsu menembaki saya. Apakah kalian menyombongkan tebalnya bentengmu?" Seraya menuding benteng Belanda seketika itu berlubang sebesar orang. Panembahan sesudah membuat pertanda lalu kembali ke kapal, bermaksud untuk pulang kembali ke Mataram. Adapun Pangeran Mandurareja masih tetap mempertahankan perangnya, tetapi tetap tidak dapat mendekati benteng karena tidak tahan bau tinja. Pakaian mereka berlumuran tinja. Para adipati pesisir bala prajuritnya banyak yang tewas, sedang yang hidup tidak tahan mencium bau tinja. Sepulang berperang lalu merendamkan diri di sungai. Waktu itu lama perangnya. Orang Jawa yang masih hidup ada yang pulang ke negaranya karena gentar hatinya. Orang Belanda yang mati ada 3 brigada, yang masih hidup tinggal 1 brigada. Sudah sangat miris hatinya, tak ada yang berharap bisa hidup. Diceritakan pulangnya Panembahan Purbaya sudah sampai di Mataram, lalu menghadap Sang Prabu, melaporkan keadaan dari awal sampai akhir. Perkara perang di Jakarta sebaiknya dihentikan, sebab orang Belanda di sana itu sebenarnya untuk berdagang saja. Kanjeng Sultan menyetujui pendapat itu. Katanya, "Benar pendapat Uwa, apalagi sudah dipastikan oleh Allah, orang Belanda besok akan menolong keturunan saya yang menjadi raja. Jika anak keturunan saya ada yang kalah perangnya, mesti dibantu oleh Belanda. Maka saya buat perang itu, hanya saya buat peringatan saja, supaya mereka takut di belakang hari kemudian." Sultan lalu memerintah abdi utusan ke Jakarta. "Kamu pergilah ke Jakarta. Si Mandurareja dan semua balanya panggillah pulang. Ki Tumenggung Bau Reksa bunuhlah. Jenazahnya kubur di Kaliwungu." Utusan lalu berangkat ke Jakarta. Setibanya di sana, lalu menyampaikan panggilan Kanjeng Sultan. Pangeran Mandurareja lalu berangkat pulang ke Mataram bersama Bau Reksa beserta seluruh balanya. Di perjalanan kedua-duanya juga lalu dibunuh. Orang Belanda setelah tahu bahwa bala prajurit Mataram telah bubar pulang, begitu senang hatinya. Mereka sudah mengira kehendak Sultan yang memberi pengampunan kepada orang Belanda. Orang Belanda lalu mengutus ke Mataram menyampaikan persembahan yang banyak dan beragam. Waktu itu diberi sengkalan tahun 1571.